Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas AMK dalam mata kuliah Kalkulus Diferensial yang diampu oleh Ibu Fiarti Eminita MSI akan mempresentasikan tentang soal-soal praktis. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah anggota dari kelompok 4 kelas AMK. Ada Mustika Yuni Hairunisa, ada Marflina Rani, ada Nadia Sofa Zumara, ada Endang Respa Pratiwi, dan ada Dina Nadia. Yang pertama akan dibahas adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam optimisasi praktis. Ada 5 langkah, yaitu langkah pertama, buat sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel yang sesuai untuk besaran-besaran penting. Langkah kedua, tuliskan rumus untuk fungsi tujuan Q yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan dalam bentuk variabel-variabel dari langkah 1. Yang ketiga, ada gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini, dan karenanya menyatakan Q sebagai fungsi dan variabel tunggal. Yang keempat, carilah titik-titik kritis, yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Yang terakhir, substitusikan nilai-nilai kritis ke dalam fungsi atau tujuan, atau gunakan teori dari subbab terakhir, yaitu uji turunan pertama dan kedua untuk menentukan maksimum dan minimum. Contoh soal 1. Kotak segi 4 akan dibuat dari selembar papan, panjangnya 24 inci dan lebar 9 inci, dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya, seperti dalam gambar 1. Cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Berapakah volume maksimumnya? Penyelesaiannya itu kita misalkan X adalah sisi segi 4 yang harus dipotong, dan V adalah volume kotak yang dihasilkan. Maka V sama dengan X, ini X-nya jadi tingginya, dikali 9 min 2X, itu lebarnya, dikali lagi 24 min 2X, itu panjangnya, sama dengan 216X min 66X kuadrat plus 4X pangkat 3. Nah, sekarang X tidak dapat lebih kecil dari 0 ataupun lebih besar dari 4,5. Jadi, masalah kita adalah memaksimumkan V pada antara 0 sampai 4,5. Titik-titik stasioner ditemukan dengan menetapkan dV per dx sama dengan 0 dan menyelesaikan persamaan sehingga dihasilkan dV per dx sama dengan dV-nya itu kan 216x turunan terhadap X, jadi 216. Min 66X kuadrat diturunkan menjadi min 132X. Dan plus 4X pangkat 3 diturunkan menjadi plus 12X pangkat 2. Sama dengan 12 dikali 18 min 11X plus X pangkat 2 sama dengan 0. Dari sini dapat atau memberikan X sama dengan 2 atau X sama dengan 9. Tetapi karena 9 tidak berada di dalam interval antara 0 dan 4,5, jadinya terdapat 3 titik kritis, yaitu 0, 2, dan 4,5. Pada titik 0 dan 4,5, V-nya itu 0. Pada titik 2, V-nya itu 200. Nah, dapat disimpulkan bahwa kotak memiliki volume maksimumnya itu 200 inci kubik jika X sama dengan 2, yaitu jika kotak berukuran panjang 20 inci, lebar 5 inci, dan tinggi 2 inci. Nah, lebar 20 inci ini dari mana? Dari tadi, yang ini. 24 min 2X. X itu disubstitusikan jadi 2, 24 min 4 jadi 20. Nah, sama kayak lebarnya juga dan tingginya. Gambar 2.
Gambar 2 ini memperlihatkan plot fungsi Vx sama dengan 216x min 66x kuadrat plus 4x pangkat 3. Ketika x-nya sama dengan 0, Vx-nya itu 0. Dalam konteks lipatan kotak, jika lebar potongan pojok adalah 0 atau tidak ada yang dilipat, maka volume itu 0. Juga ketika X sama dengan 4,5, papan dilipat separuhnya, sehingga tidak ada alas untuk kotak, maka volumenya juga 0. V di titik 0 itu 0, V di titik 4,5 itu 0, volume terbesar pada suatu nilai X antara 0 dan 4,5. Grafik menyarankan volume maksimum terjadi ketika X sama dengan 2, yaitu Vx-nya itu 200. Selanjutnya yaitu contoh 2. Seorang petani mempunyai 100 meter kawat yang akan dipergunakan membuat dua kandang identik yang berdampingan, seperti diperlihatkan dalam gambar 3. Berapa ukuran keliling yang mempunyai luas maksimum? Penyelesaiannya, misalkan X adalah lebar dan Y adalah panjang kawat. Keduanya adalah meter. Karena tersedia 100 meter kawat, maka 3X plus 2Y sama dengan 100, yakni Y sama dengan 50 min 3 per 2X. Luas total A diberikan oleh A sama dengan XY sama dengan 50X min 3 per 2X kuadrat. Karena harus terdapat 3 sisi dengan panjang X, kita lihat bahwa X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 100 per 3. Jadi, masalah kita adalah memaksimumkan A pada 0,100 per 3. Sekarang, dA per dx sama dengan 50 min 3x. Ketika kita tetapkan 50 min 3x sama dengan 0 dan menyelesaikannya, kita peroleh x sama dengan 100 per 3, memberikan A sama dengan 0. Sedangkan X sama dengan 100 per 3 menghasilkan A kira-kira sama dengan 416,67. Ukuran yang diinginkan adalah X sama dengan 50 per 3, kira-kira sama dengan 16,67 meter. Dan Y sama dengan 50 min 3 per 2 dikali 50 per 3 sama dengan 25 meter. Saya, Marvelina Rani, akan menjelaskan soal-soal 3.4, nomor 11 dan 13 dari materi soal praktis. Di halaman 174, pertanyaannya yaitu, nomor 11, petani dari soal 23 memutuskan untuk membuat 3 kandang yang identik menggunakan 80 feet kawat duri, seperti diperlihatkan dalam gambar 19. Berapa ukuran untuk seluruh lingkupan agar seluruh kandang seluas mungkin? Ini kita ibaratkan sebagai gudang, dan ini kandang yang akan dibuat secara identik. 13. Seorang petani bermaksud memagari 2 kandang segi 4 berdampingan yang identik, masing-masing seluas 900 feet persegi, seperti diperlihatkan dalam gambar 21. Berapakah X dan Y agar kawat yang diperlukan sesedikit mungkin? Ini merupakan 2 kandang segi 4 yang akan dipagari, ini X dan Y yang akan kita cari. Nomor 11, diketahui ia akan membuat 3 kandang secara identik dengan menggunakan 80 feet kawat duri. Yang ditanyakan berapa seluruh kandang seluas mungkin. Berarti kita mencari luasnya. Penyelesaiannya yaitu, misalkan X adalah lebar tiap feet, A adalah sisi kandang, maka panjang kandang adalah 80 dikurang 4X. 4X berasal dari sisi kandang, karena sisi kandang terdapat 4 sisi, yang dimana berbentuk persegi panjang maupun persegi. A sama dengan, kita cari A sama dengan P kali L, panjang kali lebar, karena A sama dengan luas. Berarti A-nya ini kita cari luas sama dengan X-nya sebagai lebar dan P sebagai 80 dikurang 4X, maka yaitu menjadi X dalam kurung 80 dikurang 4X tutup kurung sama dengan kita dikalikan ke dalam menjadi 80X dikurang 4X kuadrat.
Lalu kita mencari titik stasioner dengan menentukan dA per dx sama dengan 0 dengan menyelesaikan persamaan yang dihasilkan, yaitu dA per dx. dA per dx turunan dari A, yaitu dA per dx sama dengan 80x diturunkan menjadi 80, min 4x kuadrat diturunkan menjadi min 8x, sama dengan menjadi 8 dalam kurung 10 min x tutup kurung sama dengan 0. Karena 10 min x sama dengan 0, maka bisa kita keluarkan min 10-nya menjadi min x sama dengan min 10. Karena sama-sama minus atau min, menjadi x sama dengan 10. dA per dx sama dengan 0 ketika x berada di 10. Jadi titik kritisnya ada di 0, 10, dan 20. Jika x sama dengan 0 atau 20, maka luasnya atau A-nya sama dengan 0. Kita buktikan x sama dengan 0, maka A-nya kita substitusikan, x-nya x sama dengan 0 disubstitusikan ke A menjadi 80x dikurang 4x kuadrat. Ini berasal dari luasnya, yaitu yang di sini yang pertama. Jadi A sama dengan 80, x-nya 0, berarti 80 dikali 0 dikurang 4 dikali 0 kuadrat, sama dengan 0. X sama dengan 20, disubstitusikan ke A menjadi 80 dikali 20 dikurang 4 dikali 20 kuadrat menjadi 1600 dikurang 4 kali 400 sama dengan 1600 dikurang 1600 sama dengan 0. Jika X sama dengan 10, maka A sama dengan 400. Kita buktikan, yaitu X sama dengan 10 disubstitusikan ke A menjadi 80 dikali 10 dikurang 4 dikali 10 kuadrat menjadi 800 dikurang 4 dikali 100 menjadi 800 dikurang 400 sama dengan 400. X dinyatakan sebagai lebar, A dinyatakan sebagai luas kandang. Udah diketahui X sama dengan 10, maka A-nya luasnya yaitu 400, maka kita akan mencari panjangnya dengan mencari luas kandang sama dengan panjang kali lebar. Luas kandangnya telah diketahui 400 sama dengan P-nya yang akan kita cari, dan lebarnya itu 10. Maka panjangnya 400 bagi 10 sama dengan 40, maka panjangnya adalah 40. Jadi wilayah terluas dengan lebar 10 feet dan panjangnya adalah 40 feet. 13. Yang ditanya, petani akan memagari 2 kandang dengan berbentuk segi 4 berdampingan yang identik. Masing-masingnya seluas 900 feet persegi. Terus yang ditanyakan berapakah X dan Y-nya? Penyelesaiannya. X kali Y sama dengan 900 karena masing-masing X dan Y memiliki luas 900. Lalu Y sama dengan 900 per X. Atau X sama dengan 900 per Y. Nilai yang mungkin untuk X berada di 0, tak hingga, yaitu Q sama dengan, kita misalkan 4X tambah 3Y, maka 4X tambah 3Y-nya ini kita substitusikan ke dalam sini menjadi 3 dikali 900 per X sama dengan 4X ditambah 3 kali 900, yaitu 2700 per X. Kita mencari titik stasioner dengan menentukan dq per dx sama dengan 0. dq per dx sama dengan dq per dx sama dengan turunan dari Q. Jadi 4x diturunkan menjadi 4 plus diturunkan menjadi min 2700 per x diturunkan menjadi 2700 per x kuadrat. Caranya ada di samping. Jadi 2700 per x ini U per V, yaitu merupakan sifat turunan, yaitu sifat turunan pembagian. Jadi U per V sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U per V kuadrat. Maka jadinya ini 4X kan diturunkan menjadi 4, terus plus diturunkan menjadi min. Nah, ini U aksennya 0, V-nya X ditambah V aksennya 1 dikali U-nya 2700 per X kuadrat. Sama dengan ini 4 min 0 kali X kan 0 ditambah 1 dikali 2700 yaitu 2700 per X kuadrat. Jadi dq per dx sama dengan 4 dikurang 2700 per x kuadrat sama dengan 0. Karena dia titik stasioner maka harus sama dengan 0. Terus 4 di sini kita keluarkan menjadi min 2700 per x kuadrat sama dengan min 4. 2700 sama dengan 4x kuadrat. Karena di sini kita bisa mengalihkannya dengan min 1 per x kuadrat. Min x kuadrat dikalikan min 4 yaitu menjadi min dikali min menjadi plus, yaitu jadi 4x kuadrat, yaitu 2700 sama dengan 4x kuadrat.
Lalu ke sini 4 yang tadi kita bagi ke 2700 per 4 menjadi 675. Jadinya 2700 per 4 sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 675. Karena pembagian dari ini, lalu X sama dengan akar 675 dari kuadrat. Kuadrat menjadi akar. Jadi X sama dengan plus minus 15 akar 13. Karena di hasilnya plus dan negatif, maka kita mengambil yang positif. Berarti X sama dengan 15 akar 13 adalah satu-satunya titik kritis di 0, tak hingga. Karena X sama dengan 15 akar 3, maka kita akan mencari Y-nya dengan Y sama dengan 900 per X. X-nya sudah ada, yaitu 15 akar 3, maka Y sama dengan 900 per 15 akar 3. Di mana Y sama dengan 900 sama 15 bisa dibagi, yaitu menjadi 60. Dan kita juga akan mengalihkan akar 3, yaitu dengan mengalihkan rasional, atas dan bawah, pembilang dan penyebutnya. Jadi akar 3 per akar 3, jadinya 900 per 15, 300 bagi 15 yaitu 60, terus akar 3, terus 3 kali 3, akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Dan 60 akar 3 per 3, yaitu hasilnya yaitu 20 akar 3, karena 60 bagi 3 yaitu 20. Soal latihan. Seorang petani bermaksud memagari 3 kandang berdampingan yang identik seperti gambar berikut. Masing-masing seluas 300 feet persegi. Berapakah seharusnya lebar dan panjang masing-masing kandang sehingga diperlukan kawat yang sesedikit mungkin? Penyelesaian. Diketahui luas kandang itu masing-masing 300 feet persegi. Kemudian ditanyakan X dan Y minimum. Pada gambar diketahui bahwa itu merupakan bangun persegi di mana luasnya itu sisi kali sisi. Di sini sisi kiri dilambangkan dengan X dan sisi bawah dilambangkan dengan Y. Maka luas persegi itu adalah X dikali Y. X dikali Y sama dengan 300 feet persegi. Kemudian X sama dengan 300 per Y. Jadi nilai yang memungkinkan adalah dari 0 sampai dengan tak hingga. Untuk menemukan nilai X dan nilai Y minimum diperlukan untuk menghitung keliling dari persegi atau seluruh keliling kandang tersebut. Keliling kandang dilambangkan dengan huruf Q atau Q. Q sama dengan 6X ditambah 4Y. 6X itu merupakan jumlah sisi X, yaitu yang bagian bawah ada 3 sisi dan bagian atas juga 3 sisi. Kemudian ditambah dengan 4Y. 4Y itu adalah 4 sisi dari Y. Selanjutnya kita substitusi Y dengan 300 per X. Jadi Q sama dengan 6X ditambah 300 per X sama dengan 6X ditambah 1200 per X. Selanjutnya kita turunkan dengan dq per dx sama dengan turunan dari 6x itu adalah 6. Kemudian turunan dari 1200 per x adalah min 1200 per x kuadrat. Jadi 1200 per x itu turunannya adalah, sebelum itu kita ubah dulu bentuknya menjadi 1200 dikali X pangkat min 1. Setelah itu diturunkan menjadi min 1 dikali 1200 dikali X pangkat min 2. Jadi turunan dari 12 per X itu adalah 1200 per X kuadrat. Jadi 6 min 1200 per X kuadrat sama dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan 200. Dan X sama dengan 10 akar 2. dq per dx kurang dari 0 pada 10 akar 2 dan dq per dx lebih besar pada 10 akar 2, tak hingga. Jadi di mana X-nya itu 10 akar 2 dan Y-nya itu 300 per 10 akar
2. Jadi Y-nya itu sama dengan 15 akar 2. Nah, jadi Q memiliki nilai minimum ketika X sama dengan 10 akar 2 atau mendekati 14,14 feet. Dan Y sama dengan 15 akar 2 atau mendekati 21,21 feet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.